Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan membuat video tentang presentasi analisis dampak perubahan iklim terhadap produktivitas padi di Deli Serdang oleh Safira Dina Sibuan dan Pak Padepotan Arhab memakai PPT navigasi. Mari kita bahas. Ini dia pembahasannya. Yang pertama kita akan mulai dari pendahuluan. Pendahuluan yang di sini ada kondisi nyata dan kondisi harapan. Kondisi nyatanya itu adalah perubahan iklim itu memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, apalagi terhadap produktivitas padi di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi harapannya di sini diharapkan terciptanya sistem pertanian padi di Deli Serdang yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan iklim tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi, masalah nyata yang terdapat di PPT ini bagaimana perubahan iklim itu membuat panen menjadi gagal. Perubahan iklim membuat panen menjadi gagal di Deli Serdang itu yang pertama karena curah hujan yang tinggi, yang kedua emisi gas rumah kaca, yang ketiga kemarau berkepanjangan. Baru harapan yang kita dapat di sini itu adalah pertanian padi yang adaptif terhadap iklim dan petani itu juga harus memberi edukasi pertanian modern dan ramah lingkungan seperti pupuk organik atau kita bisa mengurangi pupuk kimia. Seperti itu. Lanjut di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang teorinya. Jadi yang ada di dalam PPT ini efek rumah kaca, pertanian yang beradaptasi dan solusi yang jangka panjang. Jadi kenapa panen di Deli Serdang itu gagal? Karena yang pertama efek rumah kaca, baru pertanian yang susah beradaptasi dan tidak ada solusi jangka panjang. Jadi efek rumah kaca ini itu meningkatkan suhu yang naik dan cuaca yang berubah-berubah. Baru pertanian yang harus beradaptasi. Pertanian yang harus beradaptasi itu menyesuaikan waktu tanaman, menggunakan varietas unggul dan pakai teknologi efisien. Baru solusi jangka panjangnya ini bisa kita bikin pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini harus produktif tapi tetap jaga lingkungan. Salah satunya boleh memakai pupuk organik dan mengurangi pupuk kimia. Di slide yang keempat ini atau pembahasan yang kedua, kita akan membahas fakta di lapangan. Fakta di lapangannya di Deli Serdang dan Sumatera Utara, yaitu menyebabkan musim tanam bergeser dan jadwal tanam yang kacau. Yang kedua ada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir dan menyebabkan padi rusak. Jadi hal ini berdampak pada menurunnya produktivitas padi di mata petani. Perubahan iklim terjadi pada saat ada tidak seimbangnya antar musim hujan dengan musim kemarau yang berakibat pada terganggunya sistem pertanian menurut Arham dan Adi Bowo 2022. Baru ada kemarau berkepanjangan. Kemarau berkepanjangan ini akan menyebabkan lahan kering dan gagalnya panen. Baru ada yang keempat faktor iklim, yaitu mempengaruhi suhu, angin, kelembapan, hujan yang semuanya akan terganggu untuk panen padi tersebut di Deli Serdang. Di slide yang kelima ini atau pembahasan yang ketiga berisi tentang solusi. Solusinya itu ada dua, cara beradaptasi dan cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Cara beradaptasi yang pertama yaitu sesuaikan jadwal tanam dengan perkiraan cuaca. Yang kedua, gunakan bibit padi yang tahan banjir dan kekeringan. Yang ketiga, perbaiki sistem irigasi supaya panen padi berjalan dengan lancar. Baru ada yang kedua, cara kurangi emisi gas rumah kaca. Cara mengurangi emisi gas rumah kaca ini yang pertama adalah kurangi pupuk kimia yang memicu gas N2O. Baru yang kedua ada atur pengairan agar tidak terus tergenang yang mengurangi gas CH4. Baru yang ketiga, jangan bakar jerami. Jerami itu akan menghasilkan kompos. Jadi dia itu akan tetap merusak panen padi tersebut. Nah, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir yaitu penutup atau slide yang keenam. Slide yang keenam ini adalah simpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah perubahan iklim ini berdampak pada produktivitas padi di Deli Serdang karena perubahan curah hujan dan suhu yang meningkat sehingga panen menjadi tidak stabil. Stabil ini karena adanya emisi gas meningkat, jadi kita itu memerlukan
pupuk organik dan kita harus mengurangi pupuk kimia supaya panen agar tetap berjalan dengan lancar. Baru di sini ada saran, yaitu terapkan sistem pertanian yang adaptif dan mengurangi emisi melalui kerjasama petani, pemerintah, dan peneliti. Jadi kita harus mengurangi pupuk kimia dan perkuat dukungan pemerintah seperti subsidi, pupuk organik, dan penyuluhan dan informasi iklim akurat. Ini dia referensi yang dapat saya ambil untuk membuat PPT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.